Nasdem nih, sepeninggalan Leskodat ini kan menarik. Ah. Ada yang bilang kemarin, Pak Leskodat nggak maju, nanti dorong si Ibu Ratu pula. Ternyata Ibu Ratunya maju bupati nih. Ini Nasdem ini dalam cara baca saya ini raksasa ini besar. Mereka krisis sebenarnya. Kader yang paling bagusnya mereka itu ya di tempat kita duduk ini di Manggarai Barat. Ya, itu hanya dia lebih mencintai Manggarai Barat. Kenapa itu? Harusnya kan Pak Dendi itu bagus tuh kalau maju gubernur itu kan. Makanya saya mulai tanya dari pertanyaan awal, orang Manggarai itu nggak ada loh yang mau maju jadi gubernur kali ini itu. Ya. Nah, itu ada Partai Nasdem, DPD-nya Pak Dendi. DPW-nya Pak Dendi. Ya. Kok nggak maju gubernur gitu? Gimana menurut Bang Yos tuh? Dia terikat dengan batin dan pikirannya untuk menyelesaikan tugas di Manggarai Barat. Gitu. Ini bahasa-bahasa diplomatis terikat ini juga berat menurut saya. Iya, dia masih punya visi yang belum diselesaikan untuk kerja. Jadi gitu untuk menuntaskan di Manggarai Barat. Pemirsa Sud Timur yang kami cintai, nah hari ini saya bersama kawan saya, Bung Yos Sampurna Anggarang. Udah benar nggak namanya nih? Yosef Sampurna Anggarang ya. Akrab disapa Yos. Yang sering disapa Bang Yos lah. Ya, kalau lagi pilot nggak pakai S. Kalau pakai Yo aja. Oke. Bang Yos ini mungkin banyak yang tidak tahu gitu. Tapi saya yakin sih udah banyak juga yang tahu gitu. Bahwa Bang Yos ini tokoh muda NTT, orang Manggarai, banyak membicarakan dan menyuarakan isu-isu yang ada di NTT, lebih khususnya di Manggarai Barat. Bang Yos, ini nih asiknya kita ngobrol apa hari ini, Bang Yos? Kalau ini jam segini itu biasanya saya itu agendanya meok. Meok gimana tuh? Meok, makan enak, omong kosong. Ya, maksudnya kita ngomong kosong aja dulu gitu. Ngomong kosong tentang kan tadi makannya udah kan? Udah, tinggal omong kosong. Omong kosongnya. Asiknya kita ngomong apa nih, Om Yos? Apa aja. Oke. Nah, saya tertarik nih, Om Yos. Kalau kita ngomong pilgub. Pilgub NTT. Oh iya dong. Karena kalau bicara pilkada kayaknya udah capek juga orang ngomong pilkada ini kan. Pilgub juga itu pilkada. Pilkada kabupaten. Oh iya, betul. Nah, kenapa menarik pilgub buat saya? Karena hari ini kan kabarnya petahana Pak Victor Bung Tilu Leskodat tidak ikut dalam kontestasi ini. Dan biasanya ketika petahana itu tidak ikut, itu kan menjadi bola liar tuh. Betul. Nah, semua aktor berpeluang tuh untuk bermain. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bung Yos, pilkada NTT ini menjadi menarik karena siapapun jadi gubernurnya itu harus ngurus utang yang diwarisi sebelumnya, gitu. Nah, gimana nih Bung Yos melihat dinamika politik NTT akhir-akhir ini? Ya menarik ya kali ini karena memang pilkada itu serentak. Iya kan? Pilkada ini serentak di ratusan kabupaten dan belasan provinsi ya. Seperti itu. Nah, salah satunya itu NTT. NTT. Nah, seperti yang Bung Iron jelaskan tadi itu makin menariknya pilgub ini karena memang sementara ya. Petahana itu atau gubernur kemarin itu menyatakan tidak maju dan berniat masih melanjutkan visi pembangunannya di NTT itu dia bantu dari pusat Jakarta. Katanya. Iya kan sementara. Katanya. Kita tahu politik itu dinamik bisa berubah dan lain-lain nanti. Tapi buat kita publik juga itu omongan itu harus dipegang kan gitu. Iya. Karena saya punya prinsip itu, Bang, ini prinsipnya senior saya lah ya. Melki Lakalina, konsisten itu bagian dari perjuangan. Iya, jadi gitu. Jadi memang kalau memang dalam segala hal kita harus konsisten, apalagi yang menyangkut publik. Nah, menariknya memang pilkada NTT kali ini yang muncul nih figur-figur muda. Siapa-siapa tuh yang muncul, Bang? Dalam catatan Bang Yos nih. Ya, yang muncul partainya itu, yang di partai sendiri itu nama Emmanuel Melkiades Lakalena. Orang Flores. Dia ini menarik, dia sangat NTT. Kenapa sangat NTT beliau? Asalnya dari ND. Ya kan? Lahir besar di tanah Timor Kupang. Lalu kemudian
kembali lagi ke daratan Flores, SMP di Semenari Kisol. Oh, Kisol juga? Kisol. Okay. Lalu kembali ke Kupang, dan moyang dari ibunya ini Sumba. Jadi itu sangat NTT lah. Ya. Bagian dari 3 pulau besar. Oke, dalam dirinya itu merepresentasikan NTT lah ya? NTT-annya. Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada sahabat saya senior juga, Ansilema. Ansilema juga. Ini sama juga. Itu menarik juga itu kan? Sama. Orang Ende juga itu? Orang Ende juga. Jadi gitu. Kisol pula. Kisol pula. Lahir besar di Kupang, terpilih jadi DPR dari Kupang juga. Kupang juga. Ya. Nah, dari Dapil 2 ya, NTT. Itu kita sebut dulu mulai urutan yang partai ini. Yang berikutnya siapa? Ibu Emi. Ini menarik, figur perempuan, tokoh perempuan yang menonjol di NTT. Dan dalam kontestasi Pilgub periode lalu juga dia tampil sebagai wakil ya, dan mereka urutan nomor 2. Ini menarik sekali. Oh ya? Ya. Lalu berikutnya itu figur-figur yang lain dari partai itu Pak Joni Asadoma kalau nggak salah. Pak Joni dari dia bukan orang partai, tapi niat untuk maju itu ada. Pak Andre Garu. Pak Andre Garu. Gerindra itu. Hah? Gerindra. Saya dengar caleg dari Gerindra kan? Dari Hanura, Gerindra. Sekarang mungkin naturalisasi di mana lagi saya nggak tahu. Oh gitu. Karena ini kan politik, yang penting visinya tetap untuk membangun NTT. Membangun NTT. Jadi tidak jadi sekarang gitu kan, tidak jadi soal di mana kita. Yang penting apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan. Oke. Lalu kemudian figur yang lain itu ada sahabat saya juga, Pak Orias. Saya kenal mulai. Tapi beliau bukan dari partai? Iya ya. Ini kita ngomong yang bukan dari partai. Bukan dari partai ya. Pak Orias, kakak Orias itu saya kenal dia waktu Direktur Keuangan Pelindo. Lalu kemudian ini tokoh Manggarainya, Bung Subas. Bung Subas. Dia Golkar juga. Mantan Ketua Formapi. Bukan, iya Ketua Formapi, Koordinator Formapi. Jadi ini, nah dan beberapa nama lain, termasuk Pak Joni Asadoma. Ya, Brigjen Simon Petrus Kamlasi. Ini sosok dari TTS, ya TTS, dan baru muncul. Tapi poinnya bahwa ini figur-figur muda semua, figur muda. Nah, itu yang menarik, Bang Yos. Menariknya kan gini, kalau pilkada kali lalu dan pilkada sebelumnya, nah, kita melihat misalkan gini, ada tokoh-tokoh lama. Sebut saja ada Pak Beni, Pak Kris, Pak Eston Funai, dan lain. Termasuk misalnya Pak Leskodat. Kontestasi hari ini, kelihatannya tokoh-tokoh lama ini udah nggak ikut lagi. Udah nggak ikut lagi, mungkin ingin dia fokus pada hari tuanya atau gimana. Mereka tetap menjadi tokoh, tapi peran mereka saya lihat sih, misalnya saya berhubungan dengan kakak Beni ya, saya kakak Beni Harman, dia mensupport adik-adik. Dan itu memang salah satu sikap yang kita sangat apresiasi lah ya, mendorong junior, anak-anak muda untuk ini. Sejauh ini yang saya komunikasi dan terbuka untuk ke publik kan, dia mendorong anak muda, dan yang dia dorong itu adalah Bung Melki Lakalena. Jadi figur-figur Melki ini juga menurut dia memang sangat mumpuni ya, dan memang Bung Melkinya sendiri juga sangat apresiasi dan sangat hormat pada sosok Pak Beni Harman menjadi dalam konteks ketokohan dia. Orang yang dia salah satu mintai tanggapan, pendapat kalau mengambil keputusan seperti itu. Lalu kayak Pak Victor dan lain-lain. Saya pikir memang peran-peran mereka ya sekarang itu tetap menjadi senior tokoh yang memang untuk membimbing junior untuk mengisi kepemimpinan di NTT. Mereka mengambil peran yang lain juga. Lalu Pak Kris Rotok kalau lihat kita dalam konteks Manggarai hari ini kan, siapa yang mau calon kepala daerah kan pasti berkomunikasi sama beliau. Karena memang sosoknya nih, sosok saya. Jadi dia tidak menjadi pemimpin mau untuk maju memimpin lagi, tapi menjadi orang tua, menjadi kakak asuh dari adik-adik ini. Lalu berikutnya Pak Eston. Pak Eston sekarang memilih untuk mengambil peran untuk di DPR, membantu NTT bekerja dari pusat, begitu. Kayak tokoh-tokoh itu tadi, Pak Beni mengambil peran sebagai senior, ketokohannya dia lebih kepada bagaimana mengkaderkan adik-adik. Saya pikir juga Pak Victor
ya Pak Victor juga begitu. Dia udah merasakan dan menjadi gubernur kemarin, dan dia melihat lebih dekat tentang NTT itu bagaimana. Kemudian dia memilih mengambil peran untuk membangun NTT kembali dari pusat. Seperti Pak Eston juga begitu. Maju wakil gubernur, terus gubernur, dan sekarang dia maju di DPR, terpilih kan gitu. Ini menarik. Jadi ini pembelajaran untuk kita semua. Tiba waktunya kita mengambil peran yang di mana, seperti itu. Kayak Pak Beni sekarang. Ya, seperti itu. Tapi poin penting saya kan gini, Bang Yos. Kalau kita merujuk pada data pemilih kalau lalu, mayoritas pemilih kita itu ada dari 2 generasi. Z dan milenial. Walaupun di beberapa pilkada, harusnya dengan pemilih yang demikian, itu terrepresentasi dalam politik. Betul. Nah, karena apa? Karena yang merumuskan kebijakan-kebijakan itu kan tidak muncul dari generasi ini. Muncul dari generasi X misalkan ya. Lalu merumuskan apa yang harus dia kebijakan-kebijakan untuk generasi milenial dan Z. Nah, di beberapa tempat masih ada tuh generasi-generasi itu. Namun di pilkada kali ini, generasi-generasi ini kan udah mulai bergeser ke milenial ini. Nah, kalau saya kira Bang Melki, Bang Ansilema adalah orang-orang yang antara generasi X ke milenial. Lahir 79, 80-an lah ya. Kalau nggak salah. Nah, justru ini yang menarik, Bang Jos. Karena di saat demikian, saya lihat tokoh-tokoh Manggarai ya, kita bicara orang Manggarai ini, belum ada tuh generasi milenial yang mau maju jadi gubernur. Semua wakil loh yang Om Yos ngomong tadi itu. Jadi memang tokoh banyak, tapi untuk masuk berani untuk maju itu, sebab itu generasi 98 mereka. Tapi itu nggak maju gubernur, maju wakil ya, betul. Jadi gitu. Jadi memang kalau di secara nasionalnya sekarang ini era generasi 98. Ini eranya 98. Era 65 udah mesinnya udah ini. Era tokoh 66, 70 juga, 74 juga udah selesai. Tokoh era 80 juga udah Asam Murad dan lain-lain. Ini sekarang era 98. Nah, orang kayak saya ini kan angkatan 2000 kan, angkatan 2000-an. Jadi nempelnya ke 98 sekarang. Tapi 5-10 tahun lagi itu generasi kita lagi. Generasi kita. Jadi seperti itu. Nah, memang menarik dalam konteks pilkada, lalu kemudian dari aspek keterwakilan pemilih tadi itu Gen Z dan milenial, lalu muncul figur-figur yang memang mewakili itu sekarang, yang kita sebut tadi itu. Pertanyaannya, mengapa yang dari Manggarai salah satu pemilih terbesar ya? Wakil. Ya memang itu juga harus menjadi evaluasi. Ada yang salah nggak dengan kita itu? Tapi jangan juga terjebak di situ. Ya kan? Ini sebenarnya gini, dari mana saja yang penting dia punya niat untuk membangun NTT. Inklusif sekarang. Jadi politik NTT itu udah berbeda dengan 5-10 tahun yang lalu. Tidak bisa bicara lagi NTT itu mayoritas Katolik. Atau di pileg kemarin ya komposisi dia. 3 Katolik, 1 Protestan. Ini kalau ngomong soal latar belakang ya, identitasnya. 2 Muslimnya. Ini sangat menarik, bagus. Keterwakilannya, inklusif dia. Tapi jangan dipungkiri juga, sejarah politik NTT itu kan selalu bicara Katolik dan Protestan. Itu tadi, Lalu yang kedua Flores Katoliknya. Flores non Flores. Kan itu. Lalu bicara kesukaan. Nah, ini biar publik juga tahu. Betul. Bang Yos, dari 1 juta pemilih di Flores, dapil 1 NTT ini, 600.000 tuh orang Manggarai loh. Masa nggak ada orang Manggarainya, Yos, yang mau jadi gubernur? Mungkin orang Manggarainya mengambil peran sebagai ini, kayak kakak Beni, Pak Beni, dia menjadi kakak asuh, membimbing adik-adiknya tadi itu. Ini juga pilihan yang bagus, seperti itu. Sambil mengkader juga yang lain-lain. Dan jangan salah, kakak Beni banyak mengkaderkan orang juga. Banyak dia. Jadi dia menyiapkan generasi pemimpin yang akan datang dari sekarang. Itu sebenarnya. Dan tidak hanya konteks Manggarai dia. Jadi pikirannya dia itu dia udah berpikir nasional. Seperti itu. Kalau kita baca dari statement pikiran-pikiran dari publik itu. Ini lalu yang lain juga dari Ngada dan lain-lain, dia tidak berpikir gitu. Jadi intinya bahwa ada aspek bahwa kita koreksi tentang kita menyiapkan juga dari aspek kewilayahan, tapi paling penting juga kita jangan terjebak di situ.
kita lihat sosok, bibit bobot, kompetensinya mereka, integritasnya dari manapun itu yang kita pilih. Yang penting visinya membangun NTT. Itu. Jadi kita udah lewat yang begitu. Tidak bahwa selalu komposisi begitu iya, tapi hasilnya juga tidak selalu linear. Kayak 2018 kan gitu. Kakak Pak Beni Harman doang dari Floresnya. Manggarai pula. Iya, Manggarai pula. Iya kan? 3 dari Timor. Ternyata yang menang dari Timor. Jadi tidak selalu linear dalam konteks komposisi pilkada atau pemilihan umum di NTT. Berarti ada perubahan perilaku pemilih ini. Yang kalau mau kita juga saya bilang ada kemajuan. Ya perubahan perilaku pemilih lah ya. Jadi figur, lebih kepada figurnya. Bung Iron misalnya dari Manggarai Barat, kan gitu. Tapi gaulnya bagus, ininya kerja selama ini terjangkau di Manggarai, bisa maju di Manggarai. Ya. Iya kan gitu. Nah, ini sekarang pemilih kita cerdas. Dan itu tidak bisa dibatasi lagi dengan omong geopolitik yang tadi ya. Enggak. Ya tetap ada, tapi signifikan nggak masih ketika kita bicara geopolitik dalam pilkada kali ini? Tetap ada, tapi ruang atau komposisinya tidak terlalu ini seperti yang lalu. Seperti itu. Jadi sekarang kalau lihat kita di medsos itu ngomong sosok, bukan keterwakilannya. Keterwakilan itu tidak terlalu dominan. Jadi misalnya kan gini, ini menarik. Dua sosok tadi itu, Melki dan Ansi. Kakak Melki dan Kakak Ansi. Nah, mereka dari Flores, ND, tapi daerah pemilihan mereka itu Timor, NTT 2, Sumba. Ya. Menarik kan? Ya. Jadi gitu, menarik. Atau juga yang bukan dari NTT, maju dari dapil NTT. Jadi juga Pak Gavril, anaknya Pak Stiano Fanto. Ya. Jadi kan? Jadi. Itu. Jadi figur, lebih kepada figur. Lebih kepada figur. Ya, dulu juga Sulawesi Lanang. Iya. Ya, dari. Tapi nama dia kayak orang Manggarai, dari Lanang. Ya. Dimanggaraikan. Dimanggaraikan. Naturalisasi. Tapi gini Bang Yos. Nah, kalau tadi itu kan memang ada perubahan perilaku pemilih dari mereka. Nah, tapi yang menarik buat saya dua tokoh ini. Fenomenal ini, Ansi Lema dan si Bang Melki. Yeah. Dua-duanya dari alma mater yang sama ya. Yeah. Kisol. Ini akan menjadi pilihan sulit dengan tidak adanya tokoh Manggarai buat orang Manggarai antara keduanya ini. Yeah. Nah, dan sebagai kalau kita bicara geopolitik, tentu Flores ini akan menjadi basis bagi keduanya. Yeah. Nah, menurut Bang Yos nih, antara dua sosok ini siapa tuh yang dikaderkan Bang Beni? Saya lihatnya ya, ini. Itu Bung Melki Lakalena. Apa alasannya nih? Saya begini, kalau saya mengikuti Kakak Beni itu, satu itu pikirannya. Kak Beni itu dia setia pada visi dan ideologi. Itu prinsip saya juga. Jangan salah, dia tidak ketemu orang, tapi dia baca statement kamu apa itu menjadi teman ideologi. Dia begitu. Nah, karena dia intelektual kan. Nah, Bung Melki juga begitu. Bung Melki melengkapi soal intelektualitas, kemudian kecerdasan emosional, gaul, luas dia dengan siapapun. Melki, gitu. Seperti itu. Ya figur. Kalau saya sendiri ya, saya sudah menjatuhkan pilihan ke Bung Melki. Nah kemarin itu kita menarik juga. Begitu saya menyatakan bahwa mendukung sosok Melki Lakalena, teman-teman di sini kemarin yang mengambil bagian dalam pilpres juga. Jadi terjahit lagi untuk mengkonsolidasi mendukung Bung Melki. Lihat 1 minggu ke depan bagaimana euforia terhadap sosok Melki Lakalena ini di Manggarai Raya. Karena orang yang bergerak, mereka punya motonya itu mendukung Melki itu apa? Mendukung tanpa syarat dan harus menang. Harus menang. Jadi itu sejalan dengan Kakak Melki juga yang bilang sama saya mencintai NTT tanpa syarat dan tanpa batas itu. Jadi dia akan menjadi gubernur untuk pengabdian. Jadi memang itu syarat untuk kita NTT keluar dari semua stigma-stigma ini ya. Salah satu syarat untuk menjadi gubernur itu jadi gubernur di NTT atau kepemimpinan NTT, gubernur pengabdian. Jadi jangan cari kekayaan di NTT. Seperti itu. Nah ini komitmen pribadi, tapi ini akan menjadi komitmen publik nanti ke depannya. Seperti itu. Sebelum saya masuk ke beberapa tantangan yang mungkin akan dijawab oleh gubernur ini, saya coba ada dua tokoh tadi, Melki dan Bung Ansi Lema. Tapi saat bersamaan kan ada juga Ibu
Emi Nomleni di sana gitu. Menurut Bung Yos itu kemana tuh PDI Perjuangan besok tuh? Ke Ansyi atau ke Ibu Nomleni? Memang PDIP di NTT itu selalu punya tantangan setiap pilkada. Karena ada figur, ada tidak selalu tunggal dia. Kalau lihat 2018 itu kan Raimundus dengan Emi, Ibu Emi sosoknya. Lalu DPP memberi rekomendasi kepada Emi. Nah, konsekuensinya bahwa PDIP harus kehilangan satu figur yang sangat bagus, yaitu Raimundus. Akhirnya dia keluar dari PDIP. Nasdem. Mudah-mudahan bacaan saya juga, kalau misalnya PDIP juga entah siapa yang merekomendasikan. Misalnya kalau ke Ansyi nanti rekomendasinya, apakah Emi itu mengulang seperti sikap Raimundus, kan gitu. Kan dua figur yang dikenal rakyat ini. Jadi, nah jadi kalau begitu memang setiap 5 tahun itu PDIP di NTT itu secara figur ketokohannya itu hilang. Itu menarik. Nah, kelihatan memang sudah mulai, kalau kita baca di media dan beberapa informasi di ruang terbatas itu, jadi sudah mulai konfrontasi. Ada bahasanya begini dari Ibu Emi. Yang siapa Herman Heri? Kalau bukan Herman Heri itu bukan PDIP, saya lawan. Maknanya apa? Ya, tapi kok bicara Herman Heri, kok Herman Heri nggak maju tuh? Urusannya dengan Herman Heri? Ini sosok juga, ini sosok Pak Herman Heri juga yang memang dia tidak mau baik DPR maupun gubernur juga. Jadi ini sosok bahwa mereka mendorong kader-kader juga junior. Tapi yang menarik kan Bang Yos begini, ketika Ibu Emi menyatakan itu, Pak Herman Heri kan nggak ikut ini pilkada ini, kan Ansyi Lema. Lalu kok kalau Ibu Emi mengatakan bahwa siapa tuh Ansyi Lema, publik bisa paham. Tapi ketika menyebut Herman Heri ini jadi soal. Ya, interpretasi saya kan artinya begini. Memang Kakak Herman Heri tidak maju, tapi kan dia mendorong orangnya, kan? Itu maksudnya. Jadi bukan lihat sosok yang ditampilkan maju, tapi siapa yang mendorong kandidat tersebut. Apa menurut Bang Yos, Herman Heri di belakang Ansyi Lema? Ya bisa jadi, kan namanya analisa kan, bisa jadi seperti itu. Ya, publik kan bisa bisa, itu yang terjadi. Kan latar belakang dari narasi semacam nada konfrontasi itu kan, bahwa yang menarik bahwa kalau Pak Herman Heri bukan PDIP, saya lawan, kan gitu. Gitu. Karena terus kan dia tetap PDIP, tapi kenapa kok narasinya seperti itu kan? Jadi memang ya menarik ini untuk kalau mau membicarakan atau melihat tentang konteks PDIP-nya seperti itu. Kita dari partai, kita coba bedah satu-satu deh. Kalau tadi Pak Melki Golkar tuh, lalu di Golkar sendiri, saya kira juga punya polemik. Si Pak ini juga kan kader Golkar tuh. Siapa? Yang mau berpasangan dengan Pak Orios itu. Oh, Pak Sebas. Pak Sebas itu kan kader Golkar juga. Ini. Itu kan dipolemikin aja itu. Kalau Golkar itu kan partai yang sangat matang. Golkar itu. Sistem yang paling bagus dan yang lain itu. Dan memang sebenarnya ya seperti Golkar. Kalau memang ada kader yang memang handal, ya, kemudian kapasitas, kompetensi, lalu kemudian loyalitas, ngapain kita buka pendaftaran? Udah kan? Selesai. Ngapain? Artinya kader sendiri yang didorong. Artinya terseleksi juga di internalnya. Pak Sebas juga mau kader kader Golkar atau apa kan, tapi bahwa mekanisme di dalam organisasi itu sudah jalan. Itu sebenarnya. Jadi yaitu ada sih pernyataan dari senior Golkar Pak Herman Hayong ini soal komunikasi saja. Tapi saya pikir sikap Pak Melki itu sebagai sikap seorang kader partai yang memang dia tidak mempersoalkan pernyataan Pak Sebas kan. Tapi Pak Sebas juga pernah buat pernyataan publik kan? Iya. Bahwa Pak Melki tidak taat dengan apa ya? Tapi kan yang menarik kan pernyataan dari Pak Melki sebagai pemimpin Golkar NTT dan sebagai kader, dia menarik. Kan memang yang kita tahu lah, urusan pilkada itu bukan DPD, DPC, tapi ini urusan DPP. Nah pertanyaannya, Pak Melki itu dapat surat penugasan dari mana? Kan dari DPP. Di mana soalnya kan gitu. Jadi Pak Melki juga tidak jadi soal, tidak juga mengatakan. Memang Pak Sebas nggak dapat surat penugasan? Kan yang di dalam berita itu kan yang saya tahu ya, bahwa yang dapat surat penugasan itu kan Pak Melki. Jadi gitu. Sudah. Nah, hanya cara bagaimana
sekarang itu kan sebagai kader juga bagaimana caranya kita mendapat surat penugasan. Kan gitu. Ya udah, kita pasti punya cara untuk itu. Tapi memang kalau misalnya partai sudah punya aturan bahwa surat penugasan itu hanya untuk satu orang, ya sudah. Berarti Golkar bisa disimpulkan ya, Golkar ya lebih berat ke Melki lah ya, ke Pak Melki lah ya. Ya, dan dia hari ini yang saya ikuti baik dari informasi teman dan ketemu langsung, enggak, dia cagup yang sudah siap secara dukungan partai. Golkar udah pasti itu ke dia. Golkar. Oke. Kalau PD Perjuangan itu masih bimbang tuh. Nah, yang jadi pertanyaan hari ini kan, hari ini ada Nasdem nih, sepeninggalan Leskodat ini kan menarik. Ada yang bilang kemarin, Pak Leskodat nggak maju, nanti dorong si Ibu Ratu pula. Ternyata Ibu Ratunya maju bupati nih. Ini Nasdem ini dalam cara baca saya ini raksasa ini besar, ini kerajaan, tapi kok nggak bertuan akhirnya. Ya, saya pikir gini. Karena kader mereka hari ini yang didorong untuk maju. Mereka krisis sebenarnya. Kader yang paling bagusnya mereka itu ya di tempat kita duduk ini, di Manggarai Barat. Ya, itu hanya dia lebih mencintai Manggarai Barat. Kenapa itu? Harusnya kan Pak Dendi itu bagus tuh kalau maju gubernur itu kan. Makanya saya mulai dari pertanyaan awal, orang Manggarai itu nggak ada loh yang mau maju jadi gubernur kali ini itu. Ya. Nah, itu ada Partai Nasdem loh. Ketua DPD-nya Pak Dendi. DPW-nya Pak Dendi. Ya. Kok nggak maju gubernur gitu? Gimana menurut Bang Yos tuh? Dia terikat dengan batin dan pikirannya untuk menyelesaikan tugas di Manggarai Barat. Gitu. Ini bahasa-bahasa diplomatis terikat ini kita berat menurut saya. Iya, dia masih punya visi yang belum diselesaikan untuk kerja. Jadi gitu untuk menuntaskan di Manggarai Barat. Visi apa misalkan Bang yang banyak lah. Tapi sepengetahuan saya ini memang sih 12 program beliau kemarin, ya mungkin hanya satu yang berjalan. Apa itu? Membangun infrastruktur lah. Oh iya, karena itu Smart City belum. Ya. Pelayanan berbasis digital belum. Ya. Sonasifikasi pertanian dan semprot padi pakai drone itu belum. Ya, kan gini. Gak pindah duit dari laut ke darat itu kan. Gini, saya jelaskan dia ini. Aku kenal dia lah. Saya bilang. Jadi Pilkada 2020 kan yang jadi bupati itu kan memang buat program bagus ya. Tapi kan situasi Covid semua. Jadi dan ya kita harus apresiasi Manggarai Barat lebih bagus daripada daerah lain. Seperti itu. Ya, dia berani membangun infrastruktur dengan utang, tapi kan hasilnya apa? Dulu saya kalau ke kampung saya di Indoso Aning itu butuh berapa jam kita ya? Jadi nggak bisa bolak-balik. Sekarang hanya jalan santai kami 2,5 jam. 2,5 jam. Tapi jangan salah, infrastruktur itu jalan itu bukan sekedar jalan. Jadi dia udah berpikir bahwa infrastruktur jalan ini itu harus terintegrasi dengan wilayah pertanian, pendidikan, kesehatan. Itu. Jadi mobilitas juga. Dan dengan infrastruktur yang mulai bangun sekarang ini, orang Kuwus, Ndoso, Masang Pacar, dan orang bagian itu, uangnya tidak ke Manggarai Tengah lagi, ke Manggarai Barat. Bang Yos berpikir ketua DPW Nasdem ini nggak mau calon gubernur, karena masih banyak yang belum dia kerjakan sebelum. Masih kan banyak. Dia juga terbuka, koreksi, kritik, dan lain-lain. Kalau dia merasa sudah selesai kan, dia pasti harus naik kelas dong. Kan gitu. Kalau beliau nggak maju nih, kira-kira Nasdem itu kemana itu, Bang? Provinsi itu? Nasdem itu, ya pasti dia akan mendukung yang menang. Gimana dia tahu menang kalau belum bertarung, Bang? Gimana tuh, Bang? Bang Yos lagi dong informasinya, gitu. Jadi di setiap partai politik itu kan ada survei internal. Jadi baku tukar informasi dan di kita bawah ini kan jangan melihat bahwa elit-elit itu berantem, enggak juga lah. Ini mereka hidup di ketemunya dengan siang dengan orang lain, malamnya mereka bersatu. Jadi gitu, gampang lah itu. Jadi saya kembali kepada memang sosok di Partai Nasdemnya sendiri itu kurang, atau kalaupun ada calon itu dinasdemkan. Seperti itu, dinasdemkan. Siapa yang abang prediksi abang itu yang akan dinasdemkan itu siapa tuh, Bang? Ya siapa ya? Saya dapat informasi dari orang-orang yang saya percaya itu, salah satunya saya punya kakak Andre Garu. Oh, akan dinasdemkan. Akan dinasdemkan. Tapi saya baca beberapa survei ya. Saya nggak tahu survei di internal Nasdem atau
nama beliau ini tidak masuk dalam survei. Padahal sosoknya oke. Oh iya. Ya, beliau petarung sejati juga, ya. Bang. Berapa kali maju, walaupun gagal, ya. maju terus gitu. Jadi itu. Jadi konteks tadi itu kembali ke kenapa Manggarai tidak ada kan? Nah kalau ada, kenapa? Kalau tidak ada, kenapa? Manggarai ada dulu, Beni Harman, tapi ya Manggarai kan ya gitu. Lebih kepada sosok dia. Manggarai, dia tidak memilih. Ini menarik loh, harus lebih dalam. Di Manggarai itu, bahkan mungkin daerah lain juga seluruh Indonesia, tidak memilih karena itu daerah orang saya, maka saya harus ini. Tidak dominan begitu. Tidak itu menjadi faktornya. Buktinya Pak Beni Harman, satu-satunya calon dari Flores loh. Gubernur. Pak Marini saya kan di ITB kan, berarti itu Institut Trali Besi. Iya kan? Menjelang 2 minggu gitu. Iya. Padahal kan kalau mau bicara bahwa secara kedaerahan ya mestinya Pak Beni. Tapi orang Manggarai ya begitu. Orang Flores ya gitu. Rasional ya. Nah, itu poinnya. Jangan kita anggap remeh pemilih kita itu pragmatis. Nah, kalau ini selain Nasdem tadi, ada Gerindra juga itu, Bang. Sepeninggalan Eston Funai. Kayaknya nggak dorong kader tuh juga Gerindra. Nah, memang ada beberapa sosok itu. Pak Eston kan sudah ke DPR RI. Iya. Nah, ada sosoknya. Jadi sosok Gerindra di NTT itu kan kalau di Floresnya itu masih Kakak Pius Lustri Lanang. Dia yang menentukan. Jadi gitu. Tapi jangan salah, saya bilang ada sosok namanya Melki Lakalena itu, ya kan? Melki Lakalena itu bisa di mana saja gitu. Wah, itu bisa di mana saja dia. Luas dia orang. Luas. Berarti Gerindra ini belum mengusung kader juga dalam cara baca Om Yos. Prinsipnya kalau Gerindra itu adalah mereka cari figur yang linear dengan pemerintah pusat yang bisa menjalankan, bisa mengeksekusi, bisa menerjemahkan program-program presiden terpilih di NTT. Dan Bang Yos lihat itu ada di sosok Melki Lakalena gitu. Ya itu Anda sendiri yang menjawab itu. Kan ini repotnya bicara dengan orang yang sudah menentukan pilihan gitu loh. Iya. Iya. Kan gitu. Saya sudah menentukan pilihan juga, tapi karena saya tahu informasi kan. Cuman saya kan tidak bisa ini semua. Jadi sebenarnya masih banyak partai. Demokrat saya belum kupas tuh. Juga belum menentukan. PAN. Ya. Nah, PAN ya. Setahu saya itu PAN itu Kakak Ayo itu, Ahmad Yohan itu sahabat dari mudanya dengan Kakak Melki Lakalena. Lagian sekampung juga kan? Sekampung, sedaerah waktu kuliah di Jogja. Satunya PMKRI, Sangkatan, satunya HMI. Sama-sama di kepemudaan di Jakarta dan sama-sama masih bergerak dalam aktivisme pergerakan. Jadi ya nyambung mereka. Dan yang mendorong Kakak Melki maju juga kan Kakak Ayo. Nah, jadi PKB juga? PKB juga akan ini. Jadi bisa dipertanyakan di belakang Melki ini ada Gerindra nih. Ada bisa begitu nggak? Ada Golkar, Gerindra, PAN itu pertemuannya. Ya. PKB gimana? Masuk Melki nggak? Ya kalau lihat dari soal konstelasi elitnya, ya kan? Kakak Melki ini ya aktivis politisi yang luas tadi itu. Nah, tapi gini, itu soal pintu masuk mereka, itu soal ojek mereka ke sana, soal kendaraan. Tapi mengantarkan orang ke sana itu untuk menyelesaikan soal NTT ini ya Bang. Tentu tidak mudah. Iya. Kita tahu pasca sepeninggalan Pak Leskodat, kita punya banyak persoalan. Betul. Satu, kita punya utang yang belum diselesaikan. Lalu berikut juga ini ada persoalan dengan Bank NTT. Kabarnya berita terakhir, kasus Bank NTT itu juga sebagai bank daerah kita itu, Kejaksaan sedang masuk dalam kasus itu, tentang pembelian saham. Dan ada juga kisru pergantian direksi segala macam itu, dan ini harus diselesaikan oleh gubernur terpilih ya Bang. Nah, kira-kira kenapa pilih Lakalena nih? Lakalena bisa selesaikan nggak itu nanti? Harus dong. Gitu. Bahwa dan itu kita semua lah. Gitu. Jadi Kakak Melki itu kan prinsipnya siapa yang mencintai NTT ayo sama-sama. Dia hanya memimpin, ya kan. Kemudian
ini saya lihatnya sih ada unsur apa namanya, dia ini luwes top down-nya. Jadi dia misalnya dalam pariwisata itu ya pemerintah itu sebagai fasilitator. Dan dia udah mulai dari Komisi 9 itu dia udah mulai sebagai prinsip fasilitator. Dia udah menyediakan namanya memperjuangkan anggaran untuk bangun BLK. Oh ya, dari Komisi 26. Iya, sudah. Jadi itu fasilitator itu. Tinggal nanti nyambung misalnya Labuan Bajo pariwisata. Ya kan? Pemerintah hanya menyediakan tempat dan waktu sama tenaga. Undang masyarakat sekitar sini ini, rumah kalian itu kamarnya kan 3, satunya untuk tamu. Ya kan, satunya ini pikiran ke kami, satunya untuk tamu jadi homestay ya, tapi kamu harus tahu standar homestay itu, standar hotel itu bagaimana, standar toiletnya bagaimana, cara merapikan spraynya bagaimana, cara buat sarapannya bagaimana. Nah, di mana latihannya itu? Di BLK yang sudah diperjuangkan oleh Kak Melki tadi itu. Jadi fasilitator di situ. Nah, dan sambil yang paling penting itu adalah menjamin soal ketersediaan dalam segala hal, ya kan, pasokan sembako dan lain-lain. Nah, soal yang lain-lain itu udah diserahkan ke ini masyarakat sendiri, dan harus didorong apa namanya, pariwisata yang berbasis komunitas itu. Supaya apa? Itu kalau Kak Melki bilang itu supaya kue pariwisata itu dinikmati langsung oleh masyarakat setempat. Tanpa itu hanya segelintir orang. Ya, itu problem-problem. Nah, yang terkait problem-problem lain tadi, utang, problem-problem lain itu ya. Saya pikir saya yakin dia bisa, karena memang dia punya komitmen tadi itu menjadi gubernur NTT itu gubernur pengabdian. Kalau dia tidak startnya dengan pengabdian, memang jadi masalah juga. Ya, itu banyak loh memang tugas. Kita pikir kemarin itu kan Pak Gubernur yang kemarin tuh bisa menyelesaikan persoalan 15 tahun. Ternyata menambah persoalan untuk 10 tahun ke depan. Ya, banyak juga, tapi gini. Mungkin juga ini Bang, janji Pak Leskodat dulu itu kan banyak sekali gitu. Banyak. Satu, akan membiasiswakan orang ke luar negeri. 2.000 orang. 2.000 orang, itu nggak pernah gitu. Nggak gitu. Tahu, mungkin ada. Tapi tidak sampai 2.000. Kedua, apa namanya waktu itu, akan pakai pesawat, kirim dokter-dokter ke pulau-pulau itu. Itu kan? Atau jangan-jangan itu juga yang membuat Nasdem nggak ngirim kadernya gitu. Trauma gitu. Aku sih mau bilang bahwa krisis lah. Krisis. Gitu. Memang ini tapi ini analisa ini tapi tidak sedang samakan gini Bang, tidak sedang menyamakan ada yang mau pindahkan duit dari laut ke darat gitu loh. Gitu, tidak sedang samakan walaupun satu partai gitu. Kalau itu kan akan terjadi nanti. Kalau Pak Dendi dengan soal apa namanya, kapal-kapal itu kena tarif seperti hotel. Perdanya udah ya, itu bagus itulah. Walaupun dari bukan soal ini kan soal waktu kan, dan memang membuat satu aturan itu harus perlu kajian dari bawah dia. Jadi kita harus apa namanya, lihat lebih dalam tentang itu. Nah, program begini, program bawa duit dari laut ke darat itu kan memang maksudnya itu adalah pariwisata itu harus dihidupkan di darat juga. Ya. Tapi kan desain pariwisata kita, DNA pariwisata Manggarai Barat itu kan bahari. Bahari. Jadi belum pariwisata budaya. Padahal memang secara riset, wisatawan datang ke satu daerah itu, ya kan, 60% itu mereka melihat kultur budayanya. 20%-nya itu alam. Ya, 10%-nya itu misalnya keindahan gedung itu. 20%-nya keindahan gedung itu. Jadi memang ini kesempatan. Nah, pertanyaannya, kemanggaraian kita sebagai budaya itu di mana? Apakah ada di Labuan Bajo? Belum. Masih diupayakan seperti itu. Ada rumah genang, tapi rohnya tidak di situ. Ya kan, kemanggaraian kita ya tetap di Ruteng. Tapi kenapa misalnya 300-400 ribu atau 200 ribu yang masuk ke Pulau Komodo itu 20%-nya tidak ke Ruteng? Nah, itu menarik kan. Jadi ini yang perlu nanti yang saya bilang itu PR gubernur baru itu, karena lintas itu kan bisa lintas kabupaten. Ada banyak nanti hal, tapi paling tidak gubernur-gubernur NTT yang mendatang itu dia harus mengkaji apa persoalan mendasar kita dan harus diselesaikan. Tapi kalau Pak Melki yang Bung Yos dukung itu, ada nggak program untuk misalkan sapi premium? Enggak lah. Atau kalau itu mau kirim dokter pakai speedboat misalkan. Dia akan mengabdi lewat kinerja, hal-hal yang mendasar. Jadi dia belum memimpin secara eksekutif pun dia lakukan itu. Dia menyediakan namanya fasilitas infrastruktur kesehatan kan. Itu kan hal yang mendasar, anggaran. Sekarang rumah sakit terbesar dan paling besar fasilitasnya itu di Indonesia Timur itu di Kupang. Di Kupang. Ya.
Itu bisa buka di Profesor video. Dr. Yohanes. Iya, bukan Dr. Yohanes, Ben Boy. Ben Boy. Ya sekarang Ya, udah itu namanya. diresmikan oleh Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri menyebut nama Kakak Melki di situ ucapan terima kasih. Jadi lalu dia dapil Timor, dapil NTT 2. Tapi kebijakan dia, perjuangan dia sebagai wakil rakyat itu menjangkau seluruh NTT, Rumah Sakit Pratama Dereo. Ya. Oh itu dong dia. Dan beberapa fasilitas-fasilitas kesehatan. Nah, jadi kalau mau lihat apa prestasi komitmen dia ya kecil tapi kan bermakna. Oke. Nah, karena kita di Labuan Bajo nih, Bang Yos, ya. Seberapa urgensi omong pilkada NTT itu terhadap pertumbuhan Labuan Bajo ini? Sangat. Dua identitas saat ini ya, identitas NTT itu Kupang sebagai ibu kota, tapi Labuan Bajo sebagai kota pariwisata. Tapi dia tidak NTT, tapi dia udah mendunia. Labuan Bajo. Gitu. Labuan Bajo. Oh ya. Jadi sampai sekarang ini kalau liburan itu ke Labuan Bajo, tapi sebentar lagi dia akan connect. Kalau mau liburan dan hiburan di Labuan Bajo. Nah ini yang kita perlu kerjakan. Kalau sejauh ini kan kalau mau liburan hiburan di Jakarta. Sejauh ini kalau mau liburan ke Labuan Bajo. Bentar lagi ini, nah ini konsep yang kami miliki. Kalau mau liburan dan hiburan di Labuan Bajo. Hiburannya apa? Atraksi-atraksi pariwisata yang berbasis komunitas tadi itu. Seperti itu. Nah, jadi berarti urgent sekali itu sangat menentukan visi. Dan memang secara nasional juga kan sumbangsi devisa kita kan salah satunya dari pariwisata. Nah, tapi ada yang menarik nih Bang Yos. Ada yang bicara tentang wacana soal Provinsi Flores. Nah, ada nggak calon gubernur yang berkomitmen mau memekarkan ini provinsi ini jadi provinsi? Kalau itu saya belum tahu, tapi kita lihat dalam nanti masa kampanye mereka. Kalau Bang Melki sendiri mau nggak mengangkat isu itu? Wah, saya mau memperjuangkan itu, gitu. Sebagai pendukungnya nih. Saya Kamil kini guru saya senior, jadi saya harus izin dulu, saya harus tanya dulu ada nggak isu itu. Itu yang membuat Bang Yos harus podcast lagi sekali lagi. Kalau sudah jelas Pak Melki ini mau Tapi maju. begini, yang saya ikutin ya ke Kamilki itu, dia itu dari dulu sampai sekarang itu namanya dia dalam segala aktivitasnya dia itu yang menyangkut kemanusiaan dan keadilan. Kalau memang misalnya, ya visi kita Flores itu menjadi provinsi sendiri letak pada soal sisi kemanusiaan dan keadilan, itu kita semualah. Tidak mesti Kakak Melki, tapi misalnya kalau Kakak Melki yang mendorong itu juga, ayo kita sama-sama, kan gitu. Dan tidak mesti juga misalnya secara kemanusiaan untuk mendorong kesetaraan tadi itu, keadilan dan kemanusiaan, tidak mesti Flores yang dimekarkan, bisa juga pulau lain, iya kan? Ya bisa juga, tapi kan kenapa Flores saya bicara? Karena perjuangan pemekaran Provinsi Flores ini udah lama sekali kan, wacananya selalu dibicarakan gitu. Itu kalau saya mau ini tinggal duduk aja elit NTT-nya. Gitu. Berarti elitnya ini enggak. Kalau elitnya belum ketemu, memang sama seperti pulau dia terpisah dengan Timor, dia terpisah dengan Flores, dia terpisah dengan Sumba. Di sana. Nah, tapi yang menarik gini, Bang Yos. Labuan Bajo ini udah berkembang menjadi kota yang cukup menarik. Lalu ada yang mengatakan kepada ya samar-samar bahwa ya omong pilgub itu kan sebenarnya kan mereka ngomong pilgub, pilkada Manggarai itu ngomong bagi-bagi Labuan Bajo ini gitu. Ya, itu stigmanya yang terjadi stigmanya. kan. Jadi, karena memang itu dari kepentingan elit, kepentingan pengusaha besar di belakang pada itu. Benar nggak itu, Bang Yos? Ya kalau lihat kan memang saya lebih dekat dari itu kan. Ya. Saya lebih dekat dari itu memang kalau kesadaran dan pertanyaan itu muncul itu suatu nilai plus buat kita. Oh, ada tantangan, itu sebagai tantangan kan. Lalu tantangan itu menjadi apa? Kita harus balik menjadi kekuatan kita sebenarnya. Jadi yang perlu itu adalah mendorong pemerintah agar mendesain pariwisata Labuan Bajo itu, pertanyaan pariwisata untuk Labuan Bajo atau Labuan Bajo untuk pariwisata. Oke. Itu pertanyaan dasarnya. Ya. Nah, kalau Kakak Melki sendiri itu kan pariwisata untuk Labuan Bajo. Artinya konsekuensinya itu adalah publik itu dilibatkan, lebih khusus kepada pelaku-pelaku pariwisata itu dilibatkan dalam menyusun kebijakan, mengambil kebijakannya pada hal-hal tertentu ya, seperti itu. Nah, yang terjadi selama ini Labuan Bajo untuk pariwisata, karena itu kebijakan keputusannya itu dari pusat, dari segelintir orang.
Apa yang terjadi begitu kebijakan itu mau disahkan, mendapat pertentangan dari publik. Itulah yang terjadi tadi, kembali data statistik, selama 2023 itu 8 kali demonstrasi. Jadi ke depan kalau mau menghindari soal gerakan-gerakan publik dan apa itu ya harus rubah bahwa pariwisata untuk Labuan Bajo dengan maksud bahwa semua kebijakan-kebijakan ini karena ini menyangkut publik dan lain-lain itu harus ada partisipasi publiknya. Jangan melibatkan publik kalau sudah menyusun. Karena ini kan harus inklusif kan. Nah, sesuatu hal yang inklusif itu pasti debatnya di awal, tapi hasil akhirnya pasti baik. Yang tidak ekstraktif itu adalah, ya kan, prosesnya salah, ya kan, hasilnya pasti lebih salah lagi, merugikan banyak orang. Nah, itu dia Bang Yos. Kayaknya asik nih kalau Bang Yos memfasilitasi Bang Melki untuk ngobrol di Sulu Timur juga. Bisa. Kapan ada waktu atau calon-calon lain? Bisa juga. Gitu. Biar kita lebih enak tuh tanya. Nah, ini juga semangat untuk ngobrol dan apa itu kan kemarin kami kita kemarin itu kumpul dari pelaku pariwisata, pelaku UMKM, aktivis, kemudian pemuda desa, lalu penggiat-penggiat pariwisata seperti tukang ojek, porter, itu kemarin gabung dukung untuk mendeklarasikan Kakak Melki dan mau mengambil bagian untuk mensukseskan. Ini menarik ini. Tapi kita belum tahu tuh visi Bung Melki itu gimana. Nanti kan? Visi mah itu gampang. Yang penting niatnya tadi itu, kemudian startnya itu ya mau jadi gubernur NTT itu gubernur pengabdian. Gitu. Seperti itu. Ya sebaiknya semuanya harapan saya semuanya kita bisa undang, ngajak gitu loh. Ya, bicara. Pada waktunya lah. Pada waktunya. Dia gimana Cal? Sini Cal. Jangan dari jauh lah. Gimana? Ini gimana? Gimana? Ya. Mungkin Om Yos juga bisa sedikit memberikan gambaran ya terkait isu yang akan dibangun dalam konteks Pilgub NTT gitu. Isu. Lalu yang kedua, apa sih orientasi pembangunan yang harus dikerjakan oleh calon gubernur kita nanti ke depan, oleh gubernur terpilih ke depan? Gitu. 2 poin itu. Mungkin Om Yos punya gambaran terkait hal itu. Oh, ini kan pertanyaan wartawan banget. Bukan, tapi soalnya kan dia nanti bicaranya soal programnya Melki Kelena semua. Persoalan-persoalan kita di NTT itu kan masih berkelut dengan persoalan mendasar. Ya, infrastruktur lah. Infrastruktur itu tidak hanya soal jalan, infrastruktur dasar, soal Gini rasio. Iya, banyak sekali. Dan soal kemiskinan kan. Kemiskinan itu kan dampak dari semua tadi soal infrastruktur itu. Kita masih masuk 5 besar loh daerah termiskin di Indonesia. 3 tertinggal. Jadi daerah 3T di Nusa Tenggara itu, di Nusa Tenggara Timurnya itu ada 13 kabupaten. Makanya program makan bergizi nanti itu, makan siang bergizi itu diutamakan di 13 kabupaten. Itu program nasional loh. Di Manggarainya, di Manggarai Timur. Tapi jangan salah, itu harus disukseskan di bawah. Gitu. Karena kan yang punya wilayah, yang punya masyarakat kan bupati. Gitu. Tapi tidak kirim dokter pakai pesawat lagi kan? Ya itu terlalu itu mungkin ke depan. Ya, seperti itu. Tapi maksud saya ya menguji sebagai pemimpin juga itu tidak usah yang terlalu mengawang-awang juga. Yang simpel aja. Kayak Pak Melki dengan rumah sakit balai, ANSI dengan membantu petaninya, nelayan dan lain-lain, itu kan bagus itu. Tapi Kak Melki itu nggak pernah teriak loh persoalan di Labuan Bajo. Dulu ketika Satarkodi itu hutannya dibabat tuh, Pak ANSI itu teriak loh. Ya bidangnya dia kan, komisi. Tapi setidaknya ngomong lah. Dia ngomong, kalau Melki itu ngurus orang yang sakit. Tapi setidaknya kan ngomong itu persoalan ekologis loh. Masa Pak Melki nggak ngomong soal itu? Iya, kan gini, tidak semuanya diomongin. Kan gitu. Tidak semua diomongin, dan ya itu dia bisa ngomong kalau dia bisa membuktikan pekerjaan atau apa. Gitu. Itu sebenarnya. Kalau ke Kansi memang bidangnya dia, komitmen dia di situ. Komitmen. Jadi saya pikir ya 2 figur ini menarik, saudara. Gitu. Tapi nggak bisa ya mereka jadi bupati dan gubernur dan wakil gubernur kan? Ya mungkin butuh berapa tahun lagi itu kesadaran itu tadi kan, tanpa
misalnya yang terjadi di Manggarai Barat kan paksa begitu. Harus satu rumah satu kampung. Oke. Itu tentang mereka, Bung Yos. Ini yang terakhir saya tanya. Kenapa sih dirimu nggak mau jadi Bupati Manggarai Barat? Siapa? Bung Yos tuh kok nggak mau jadi Bupati Manggarai Barat gitu. Padahal peluang itu ada, saya dengar loh. Ada yang mengatakan saya itu, kalau Yos tuh mau itu kita siap backup loh. Enggak lah. Kenapa kali ini nggak mau sih? Ini pertanyaan banyak orang ya. Kemarin ada satu wartawan senior. Gitu. Dia tanya, oh enggak, dia tanya kabar kan. Aduh, sebaik kita mah selalu sehat, yang nggak sehat negara, saya yang gitu. Terus saya bilang saya hanya mau mensukseskan. Saya punya kakak teman guru saya untuk jadi gubernur itu. Dari dulu kapan kamu maju sendiri, masa dukung orang terus, saya bilang. Pada waktunya. Ya, alasan kami kan nggak butuh dilitani dengan banyak hal itu gitu loh. Yang kami butuh itu satu gitu loh. Kenapa nggak mau maju? Iya ya. Gitu. Pada waktunya lah gitu. Gitu. Harusnya kan ini udah peluang nih kan gitu tuh. Ada peluang. Ada peluang mau maju. Saya kira banyak juga yang teman-teman muda Cal dukung nggak Cal? Kalau gitu. Jadi 2020 itu saya maju tapi isi tas ya kan, isi tas tidak didukung, dan partai ya mungkin satu doang. Jadi gitu. Nah sekarang ya belum ada niat tapi isi tas sudah ada. Bukan partai isi tas itu partai bilang kamu maju, ya kan. Saya kan berteman dengan semua partai lah di sini. Di level pusat, kamu maju, tapi nggak ada niat itu. Niat nggak tahu. Saya bilang belum. Kok 2020 saya semangat gitu. 2020 saya bilang ya sudahlah, saya ikutin air mengalir aja, saya bilang gitu. Ya harapan kita harus ada lah dari generasi kita nih maju kan. Ada lah, kan yang lagi disebut itu kan siapa? Ya. Yang kalian sodorkan ke saya juga kan. Jadi gitu. Yang kalian sodorkan itu. Jadi saya saya pada waktunya lah. Pada waktunya. Belum. Tapi kita nggak tahu apakah di mana, bagaimana ya, nanti tergantung soal waktu, dan yang penting sehat. Oke, Mayos. Itu sebenarnya. Dan Mayos kan mau balik Jakarta lagi. Iya, jam berapa lagi? Oke, terima kasih, Mayos. Ini semalam di Labuan Bajo, tapi berarti bermakna. Terima kasih, Mayos, sudah mau berbagi cerita. Tapi kita tetap promosi Labuan Bajo. Dan saya berharap ini bukan pembicaraan yang terakhir ya. Iya. Ini setelah ini kapan pas Bang Yos datang lagi, kita harus ngobrol lagi isu yang lain gitu. Saya pasti sering ke sini, hampir minimal 2 kali. Kalau kemarin-kemarin kan hampir 2 minggu sekali, mungkin akan setiap minggu nanti. Karena saya akan keliling mengerjakan suksesi kepemimpinan di NTT, dan kami udah bentuk relawan kemarin aja? Melki NTT. Jadi Melki NTT itu tadi adalah relawan ini terbentuk sampai di 169 desa. Pada waktunya akan deklarasi untuk khusus Manggarai Barat. Jadi Melki NTT ini tadi gini. Melki NTT itu dia asal dari ND, lahir besar di Tanah Timur Kupang. Ya, kemudian moyang dari ibunya orang Sumba. Harapan dari ke-NTT-nya dia nanti adalah pada saat dia menjabat, kebijakannya itu tidak hanya untuk satu pulau atau satu daerah, tapi seluruh pulau, seluruh daerah, menjangkau seluruhnya. Ya, nanti dulu lah kampanyenya. Ini dekat. Nanti dekat. Enggak mau saya cut, enggak ada yang dekat. Ini nggak ada yang cut, tapi nantilah kan belum daftar juga, belum ditetapkan juga. Kalau udah itu kan kampanye saya kasih ruang untuk kampanye nanti. Sebelum Kakak Melki daftar kan harus ditahui dulu sama Pak Iron. Iya dong. Gitu. Nanti kan dia hubungan baik juga. Seniornya. Enggak lah. Dia menutup itu. Dia gitu. Oke, nah, kita harus akhiri pembicaraan ini, Abang. Karena Abang mau ke Jakarta. Tapi harus ingat, podcast ini di Labuan Bajo, di belakang kita ini pantai. Dan ini musim untuk berlibur Labuan Bajo yang paling enak. Karena memang Labuan Bajo itu, apa yang ada di Bali, ada di Labuan Bajo. Tapi apa yang ada di Labuan Bajo, belum tentu ada di Bali. Kita harus jaga Labuan Bajo. Kita harus jaga Labuan Bajo. Oke, terima kasih.